Salam jemaat Tuhan dimanapun berada. Selamat bertemu kembali di Hobas Channel Distrik 19 Bekasi. Untuk mengawali aktivitas kita pada satu hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang menjadi landasan kita dalam aktivitas kita satu hari ini. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, marilah kita dengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini, yang diambil dari 1 Samuel pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-4. Saya akan bacakan untuk kita. Inilah firman Tuhan. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Astoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita tahu di dalam perjalanan umat Israel, Allah itu menginginkan umatnya itu supaya tetap setia kepada Tuhan dan setia hanya beribadah kepada Tuhan saja. Tetapi saudaraku yang terkasih, kita tahu bahwa Allah itu adalah Maha Kasih. Tetapi di dalam perjalanan umat Israel, Alkitab mencatat bahwa Allah itu adalah juga Allah yang pencemburu. Dia tidak suka jika bangsa pilihannya itu menduakan Dia, menduakan Allah. Jika hal menduakan Allah terjadi, maka kemarahan Tuhan atau murka Tuhan akan terjadi kepada bangsanya itu. Dalam perjalanan umat Israel pada zaman Hakim Samuel, orang Israel sudah dipengaruhi budaya dan dipengaruhi agama-agama yang ada di sekitar tanah Kanaan atau orang-orang Kanaan. Mereka juga terpengaruh dan turut menyembah banyak ilah-ilah atau dewa-dewa orang-orang Kanaan, seperti dewa Baal, begitu juga Dewi Astoret yang dianggap adalah sebagai dewi kesuburan pada saat itu. Oleh karena itulah Allah marah dan Allah murka atas bangsanya itu, di mana mereka menduakan Tuhan dan beribadah kepada ilah-ilah lain, sehingga bangsa Israel itu mengalami kekalahan dari musuh-musuhnya, sebab Tuhan Allah meninggalkan mereka, dan seterusnya menjadi kekalahan bagi umatnya terhadap musuh-musuh mereka, khususnya bangsa Filistin yang mengalahkan mereka. Dan pada saat itulah mereka merasakan bahwa Allah itu sudah jauh dari kehidupannya, dan mereka mengeluh dan datang kepada Hakim Samuel, dan Hakim Samuel mengingatkan mereka supaya bangsanya itu mau bertobat, mau kembali kepada Tuhan, dan akhirnya mereka beribadah hanya kepada Tuhan, sebab hal itulah yang menjadi kesukaan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimana kita pada saat ini? Apakah kita ini adalah sudah benar-benar orang-orang yang percaya, yang setia, hanya beribadah kepada Tuhan, hanya percaya kepada Tuhan Allah saja? Inilah yang menjadi pertanyaan kepada kita sekarang ini. Apakah masih ada berhala-berhala yang kepadanya hati kita ini terpaut? Contohnya harta, jabatan, kesuksesan, dan lain-lain, yang mana itu semua kita utamakan di dalam kehidupan kita, sehingga kita menduakan Tuhan, tidak mengutamakan Tuhan. Untuk itulah saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini yang menjadi landasan kita pada hari ini di dalam segala aktivitas kita, yang mengarahkan supaya kita ini berbalik dan mengutamakan
dan memperlihatkan kehidupan kita ini atau setiap kondisi kita ini hanya percaya kepada Tuhan, yaitu seperti firman Tuhan yang katakan kita harus taat serta takut hanya kepada Tuhan. Ikun uluan duhi tadi debata asa dijual manang na adong di tonga-tonga ni par nguluoton. Kita harus lebih yakin, lebih mengasihi Allah di dalam kehidupan kita ini. Dengan demikian saudaraku yang terkasih, marilah kita tunjukkan kesetiaan iman kita kepada Tuhan melalui hanya percaya dan beribadah hanya kepada Tuhan. Percaya dengan demikian Tuhan Allah akan selalu memberkati dan memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita dalam segala perkara apapun yang kita hadapi. Seperti bangsa pilihannya, bangsa umat Israel, mereka bertobat, mereka kembali setia dan beribadah hanya kepada Tuhan, dan Tuhan memenangkan mereka dalam segala perkaranya. Terlebih lagi di mana Tuhan mengizinkan mereka menang atas musuh-musuhnya, terlebih lagi bangsa Filistin pada saat itu. Demikian juga kita, orang-orang percaya, akan dimenangkan Tuhan dalam setiap perkara dan pergumulan yang kita hadapi jika kita tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, selamat beribadah kepada Tuhan, selamat menyembah Tuhan, dan Tuhan akan selalu menyertai. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang selalu melawat kehidupan kami. Buat segala karunia Tuhan yang selalu kami rasakan. Pada hari ini Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu, mengingatkan dan mengarahkan kami setiap orang percaya supaya tetap setia beriman hanya kepada Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan itu pencemburu. Oleh karena itu Tuhan, kami tidak mau menduakan Tuhan. Biarlah ibadah kami hanya kepada Tuhan, persembahan kami hanya kepada Tuhan. Tuhan, berkati kami. Biarlah Roh-Mu yang selalu membimbing kehidupan kami. Biarlah Roh-Mu, Roh Kudus yang selalu merajai hati dan pikiran kami, sehingga kami selalu diarahkan Tuhan di dalam segala perjalanan kehidupan kami untuk tetap setia dan tetap berjalan dalam kehendak Tuhan. Pada satu hari ini Tuhan, kami serahkan hidup kami ke tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Ampunkan dosa-dosa kami. Terimalah doa persembahan kami ini, permohonan kami ini, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.